Amin. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan tema firman Tuhan mengenai melatih telinga roh dan kepekaan. Memasuki tahun mimpi dan penglihatan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari rindukan untuk mendengar suara Tuhan lebih lagi dalam hidup Anda masing-masing dan juga untuk semakin ikut pimpinan Tuhan. Amin. Nah untuk itu, saya mau perlengkapi dengan firman Tuhan, mungkin sederhana, simpel sekali, tetapi semoga bisa menjadi landasan. Semoga bisa menjadi awas-awas dan rambu-rambu ya, menjadi petunjuk sederhana untuk kita semua, jemaat yang dikasih Tuhan bisa mengembangkan kepekaan kita dan melatih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Ada 3 dasar atau fondasi yang wajib untuk kita miliki dan pahami Bapak Ibu kalau kita rindu mendengar suara Tuhan lebih lagi dalam tahun ini dan berjalan lebih lagi dalam pimpinannya. Ya, kenapa? Karena seringkali kalau di area ini kita nggak diajari dengan jelas gitu ya. Bisa ekstrimnya adalah yang pertama ngeroh-ngeroh ngawur sesat gitu ya. Lalu yang satunya lagi skeptis. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah oleh karena itu hari ini izinkan saya bisa membekali Bapak Ibu Saudara semua dengan 3 fondasi dasar sekali. Tapi 3 dasar ini perlu Anda mengerti, perlu Anda pahami untuk menjadi landasan bagi Anda mulai belajar dan rindu mendengar suara Tuhan dalam hidup Anda masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, landasan untuk mendengar suara Tuhan, peka terhadap pimpinannya adalah tidak lain dan tidak bukan, landasannya adalah hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kita ini nggak main peka-pekaan atau karunia-karuniaan gitu ya, tapi landasannya harus adalah dibangun di atas dasar Anda ini punya hubungan dengan Tuhan atau enggak. Anda bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan atau enggak. Orang enggak bisa sekedar klaim, aku dengar suara Tuhan, aku lihat penglihatan, aku dapat penglihatan, aku dapat mimpi. Sementara Anda enggak punya dasar hubungan yang Anda bangun dengan setia yang kuat dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nanti bahaya sekali. Kalau Anda pernah baca Bapak Ibu, saya tidak akan buka sekarang, tapi Anda bisa baca nanti. Kisah Rasul 19 ayat 13-20, di situ Anda pernah mungkin dengar cerita tentang anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini tertarik ketika melihat Rasul Paulus itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang sangat besar gitu ya. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menyatakan firman Allah, menyampaikan berbagai macam hal yang ajaib. Lalu anak-anak Skewa ini berpikir bahwa, aku mau punya kuasa yang ajaib seperti itu gitu ya. Anak-anak Skewa ini melihat bahwa kuasa Tuhan adalah semacam kekuatan mistis. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Tapi bukannya roh jahat keluar, malah mereka dipermainkan oleh roh jahat itu. Nah, apa kebenaran dari balik cerita ini? Saya mau sampaikan dengan sederhana kepada Bapak Ibu semua di tempat ini bahwa kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam diri orang percaya, baik itu berupa kepekaan, mendengar suara Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus, kuasa kesembuhan, ataupun kuasa atas roh-roh jahat, itu bukanlah sebuah kekuatan mistis yang bisa dipelajari apalagi dibeli. Ya, nggak bisa gitu ya. Dan mendengar suara Tuhan atau melatih kepekaan terhadap pimpinannya juga bukanlah sebuah metode atau langkah-langkah yang bisa dipelajari di sebuah seminar. Gitu ya, tinggal lakukan 1, 2, 3, bukan. Tapi kepekaan mendengar suara Tuhan itu diberikan dalam hidup semua orang percaya berlandaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Karena kita, Anda dan saya adalah umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Landasan kita orang percaya bisa mendengar suara Tuhan atau peka terhadap pimpinannya, itu dasarnya adalah hubungan. Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib untuk membuat kita ini menjadi anak-anaknya. Ya, kita buka 1 ayat ya Bapak Ibu ya. Efesus pasal yang kedua ayat 13-21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tapi satu dasar yang sederhana ini Bapak Ibu gak boleh lupa. Anda rindu dengar suara Tuhan. Anda rindu peka sama tuntunannya, pimpinannya. Yang pertama-tama landasannya adalah, dasarnya adalah bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena orang gak bisa sekedar peka-pekaan kalau dia gak punya hubungan personal dengan Tuhan. Nah, Efesus pasal yang kedua, ayat 13-21 berbunyi demikian Bapak Ibu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita.
yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang dahulu jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, maksudnya yang udah Kristen dari dulu gitu ya. Karena oleh dia, kita kedua belah pihak, orang Israel maupun orang non-Israel, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19 perhatikan baik-baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Intinya firman yang kita baca tadi adalah Anda dan saya yang dulu jauh karena dosa, oleh pengorbanan Yesus telah memperoleh jalan untuk punya persekutuan hubungan dengan Tuhan. Di atas dasar hubungan kita, persekutuan kita dengan Yesuslah, Anda dan saya diangkat jadi anak. Dia adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan kita. Di atas dasar hubungan sebagai anak Allah inilah, Anda dan saya, mari kita inginkan untuk mendengar suara Tuhan. Mana ada sih Bapak yang gak bicara sama anaknya? Dan mana ada anak yang tidak pernah komunikasi sama bapaknya? Kalaupun di dunia ini ada bapak-bapak yang seperti itu. Tapi Bapak kita yang di surga sangat rindu membangun hubungan dengan setiap kita anak-anaknya. Dia rindu berbicara kepada kita. Dan kita pun sebagai anak-anaknya sudah sewajarnya. Bukan berlebihan kalau kita ini berharap mendengar dan mengenal suara Bapa kita. Amin. Jadi dasarnya yang pertama adalah hubungan Bapak Ibu. Ya, bukan asal ikut-ikutan. Bukan kekuatan mistis. Bukan langkah 1, 2, 3. Tapi bangunlah hubunganmu dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka saya percaya Tuhan pasti akan berbicara dalam hidupmu. Telinga rohani Anda akan dibuka untuk mendengar suara Allah. Yang kedua, dasar yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan tinggal dalam hidup Anda dan saya, orang percaya. Kepada setiap orang percaya, Yesus memberikan Roh Kudus untuk tinggal, berdiam dan menyertai orang percaya selama-lamanya. Nah, jangan lupa, Roh Kudus ini adalah seorang pribadi. Sehingga keberadaannya dalam diri kita, karena dia adalah seorang pribadi, memungkinkan kita semua untuk tinggal dalam sebuah persekutuan yang hidup, yang nyata dan tidak lagi terbatas ruang dan waktu dengan Tuhan. Karena Yesus berikan Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita. Jadi Allah Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Inilah landasan hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah landasan kita ini mendengar suara Tuhan. Kita percaya Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita. Jadi persekutuan antara kita dengan Tuhan itu begitu dekat. Gak ada yang bisa pisahkan kita. Allah itu bukan Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang tinggal dekat dengan kita. Amin. Yohanes 14, Bapak Ibu mari kita buka sama-sama. Saya nanti, ini maaf ya, saya suka sekali baca Alkitab. Jadi mungkin banyak baca Alkitab. Tapi nggak ada waktu cukup. Nanti Anda baca ya habis ini secara lebih lengkap di rumah masing-masing setelah acara doa pagi ini selesai. Tapi lihat beberapa referensi ayat Alkitab saya berikan kepada Anda. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berikan Roh Kudus, seorang penolong yang lain itu untuk menyertai kita selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, perhatikan baik-baik. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku, Yesus, di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku melalui Roh Kudus,
dan aku di dalam kamu. Amin Bapak Ibu. Anda baca nanti ya di rumah habis ini, Yohanes 14 Anda baca seluruhan pasal itu. Lalu Anda lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata tentang persekutuan. Pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi Yesus menekankan mengenai persekutuan. Dan ayat pasal sebelumnya mengenai Roh Kudus yang memperkuat persekutuan itu. Lalu ayat 16 ditutup lagi, masih diceritakan lagi mengenai Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu gak dapat menanggungnya. Overwhelm, kalau Yesus mau ceritakan semua itu overwhelm. Makanya dia utus Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, kata Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Roh Kudus adalah pribadi yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, jangan berhenti hanya di situ. Anda harus haus inginkan menerima Roh Kudus dalam hidup Anda. Sampai hidup Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena terutama berbicara mengenai mendengar suara Tuhan, kepekaan telinga rohani yang terbuka, itu hampir nggak mungkin kalau Anda tidak menerima Roh Kudus dalam hidup Anda. Amin. Tetapi Roh Kudus itu adalah janji Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi hari ini jika Anda percaya kepada Yesus, Anda adalah orang yang berhak menerima Roh Kudus itu. Rindukan untuk menerima dia, untuk mengalami dia, untuk memiliki dia di dalam hidupmu. Amin. Tahun ini juga belajarlah untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya nggak bisa khotbah itu tentang tema itu saat ini, tapi Anda mungkin bisa cari di YouTube nanti ya di GMS Church. Saya pernah khotbah satu kali mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu maksudnya seperti apa. Saya kupas di kitab Roma pasal 8, nanti Anda bisa buka cari sendiri link YouTube-nya di sana. Mungkin akan membekali Anda, akan menambahi bekal buat Anda untuk Anda berjalan dalam tahun ini dalam Roh Kudus. Amin. Tapi sekali lagi, apa dasarnya kita ini membangun kepekaan? Tadi yang pertama dasarnya adalah punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui Roh Kudus yang Anda terima dalam hidup Anda sebagai orang percaya. Roh Kudus diam dalam dirimu, Roh Kudus yang akan berkata-kata kepadamu. Roh Kudus yang akan membuka telinga rohani. Roh Kudus yang akan menuntunmu. Roh Kudus yang akan memimpinmu kepada apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, fondasi yang ketiga yang sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita rindu tahun ini kita mengalami telinga rohani yang terbuka dan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan lebih lagi adalah ketahui baik-baik bahwa yang namanya Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Ini penting. Supaya nanti jangan sampai gitu ya, Anda bilang saya dengar suara Tuhan. Tapi ketika disampaikan suara Tuhan itu isinya apa, firman Tuhan apa, loh kok nggak sesuai dengan firman. Kalau yang namanya Tuhan itu nggak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Ya, tuntunan Tuhan, mau itu mimpi, penglihatan, suara audible, pengalaman rohani, apapun yang Anda dapat di dalam tahun mimpi dan penglihatan ini, seharusnya kalau itu betul-betul berasal dari Tuhan, tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya dan prinsip kebenarannya. Amin. Contoh, kalau Anda tiba-tiba dengar gitu ya, Anda merasa dengar suara Tuhan, Anda lihat mungkin ini seorang pria gitu ya, lalu lihat seorang wanita yang sudah beristri, itu jodohmu. Wah itu sudah ngawur itu Bapak Ibu Saudara, itu sudah sesat itu. Karena ya nggak mungkin seperti itu. Oh tapi Roh Kudus itu ngomong, seharusnya itu jodohmu. Ya apapun itu Bapak Ibu, saya percaya yang demikian bukan dari Tuhan. Ya. Karena kan aneh, masa Tuhan melanggar hukum dan melanggar sesuatu yang sudah terjadi demikian, lalu menghendaki yang namanya perceraian dan sebagainya, tentu bukan seperti itu. Ya, atau misalnya Anda merasa bahwa
hutang aja gitu ya. Ambil pinjaman itu hutang gitu ya. Padahal keuangan Anda tentunya nggak mencukupi. Anda bilang, oh ini hikmat. Itu salah kaprah Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya Tuhan itu nggak akan pernah bertentangan dengan perkataannya sendiri. Kalau tiap kali Anda mendengar atau merasa mendapat sesuatu yang Anda rasa itu adalah firman Tuhan atau sesuatu yang merupakan tuntunan Tuhan, yang pertama uji. Apakah sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan atau tidak? Tuhan sekali lagi tidak pernah bertentangan dengan prinsip kebenaran firman-Nya. Yang kedua, uji buahnya. Ya. Ini kalau dituruti atau instruksi ini, tuntunan ini, pimpinan ini atau suara Tuhan ini, kalau saya lakukan, buahnya kayak apa? Apakah buah-buahnya itu sesuai dengan buah-buah kerajaan surga? Apakah memuliakan nama Tuhan? Apakah menjadi berkat untuk sesama? Atau menimbulkan syak? Atau bikin orang jadi kok gini? Saya nggak bilang semua harus sesuai dengan logika atau rasional gitu ya. Tetapi Anda harus bisa menguji. Saya kasih satu ayat untuk Bapak Ibu merenungkan di poin ini. Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 18. Saya merasa poin ayat firman Tuhan ini beberapa waktu ini sangat penting gitu ya untuk kita renungkan ya, dalam hidup kita. Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu. Tetapi hikmat yang dari atas, jadi godly wisdom, wisdom yang dari surga, hikmat yang dari surga, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan penuh dengan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya beberapa waktu yang lalu kasih contoh gitu ya. Misalnya, Anda mengalami sebuah kesulitan atau sebuah situasi tertentu lah. Lalu untuk menyelesaikan masalah itu Anda merasa mendapat hikmat dengan cara berbohong. Supaya Anda tidak mengecewakan orang. Nah ini kan bingung ya Bapak Ibu ya. Ini benar nggak hikmat dari Tuhan? Loh kalau dari Tuhan kok bohong? Nggak ada loh Bapak Ibu bohong putih, white lies itu nggak ada. Bohong ya bohong. Ya. Lalu Anda bilang, loh tapi saya bohong ini demi kebaikan. Supaya saya nggak mengecewakan orang. Supaya saya nggak bikin kecewa orang. Kayaknya baik ya, tujuannya kayaknya supaya nggak mengecewakan orang. Tapi kok bohong? Nah orang jadi bingung, buahnya kok begini? Ini jadi benar atau enggak? Yakobus sekali lagi berkata, hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Penuh dengan kebaikan. Ada lagi orang bilang, mencuri, berhutang, ya kan? Hutang online, supaya menyenangkan hati keluarganya. Tapi untuk itu dia kelilit hutang. Ini itu bukan hikmat yang dari surga. Jangan bilang itu tuntunan Tuhan. Atau begini, Anda rindu memberikan sesuatu mungkin itu persembahan untuk gereja gitu ya. Mau gereja, mau ada pembangunan, Anda mau berikan. Tapi tidak punya uang. Lalu Anda hutang. Itu juga salah kaprah Bapak Ibu. Terakhir Anda bingung cara bayar hutangnya. Jadi ini benar atau salah? Nah, suara tuntunan Tuhan itu harus Anda uji. Yang pertama, tidak akan pernah Tuhan itu bertentangan dengan firman-Nya dan prinsip kebenarannya. Kadang-kadang Anda perlu common sense gitu ya untuk menguji ini pas enggak? Kalau Tuhan kira-kira gini atau enggak? Yang kedua, ujilah buahnya. Ya, jadi jangan buru-buru dan cepat-cepat berkata Tuhan berbicara. Tuhan bilang ini sama aku. Diuji dulu Bapak Ibu. Kita semua belajar dan bertumbuh dalam mendengar suara Tuhan. Tapi juga jangan ketakutan ya. Karena sekali lagi saya katakan semua orang percaya itu pasti seharusnya mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang sangat natural. Sesuatu yang biasa. Karena dia bapak kita anaknya. Masa anak sama bapak gak komunikasi? Ya kan? Jadi mendengar suara Tuhan, mari inginkan itu. Mari inginkan untuk bertumbuh dalam kepekaan rohani. Untuk mendengar pimpinannya. Terakhir Bapak Ibu,
Selain fondasi, karena orang cuma dikasih fondasi aja, kita bangun, kita latih, kita kejar pertumbuhan rohani kita untuk mendengar suara Tuhan, mendapat pimpinannya gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih prinsip, masih bisa menceng, masih bisa melenceng gitu ya. Jadi saya kasih fondasinya 3 tadi sederhana sekali. Ya, Bapak Ibu tentu tadi ingat ya, dicatat ya. Lalu selain itu saya juga tambahkan ada 3 prinsip. Ya, apa bedanya fondasi sama prinsip? Beda ya. Ini fondasinya, di atasnya Anda membangun kepekaan, membangun telinga rohani yang terbuka. Tapi kemudian dalam perjalanan Anda mengejar kepekaan itu atau melatih diri mendengar suara Tuhan itu ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan jadi rambu-rambu supaya Anda tetap lurus jalannya, tetap aman ya. Yaitu di mana kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 10. Dan kemudian nanti loncat ayat 19 sampai 21. Ini kisah mengenai Samuel, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 1 Samuel pasal 3 saya bacakan untuk Anda ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia mendapat kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Kita lompat ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Bapak Ibu ada 3 prinsip. Sementara Anda dan saya kita sama-sama bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam persekutuan dengan Tuhan dan kita merindukan untuk berjalan setiap hari dalam pimpinan tuntunan Tuhan, mendengar suaranya peka terhadap pimpinannya. Ada 3 prinsip yang bisa jagain kita gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan dirimu ditempatkan dalam sebuah lingkungan rohani yang legal gitu ya. Maksud saya legal itu supaya Anda tidak ngaku-ngaku gitu ya. Jadi ada lingkungan rohani yang legal. Jangan liar Bapak Ibu. Masuk ke dalam gereja dan beri dirimu digembalakan, dipimpin oleh otoritas rohani yang Tuhan tetapkan di sana. Jangan jadi lone ranger. Ya, jangan jadi orang Kristen yang gak belong to anywhere. Gak menjadi anggota bagian dari anggota tubuh Kristus manapun. Tuhan itu dari awal memilih dan mendirikan gerejanya untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Jika Anda dan saya tidak tertanam dan digembalakan di sebuah gereja, memberi diri kita untuk ada di bawah supervisi seorang pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan, lalu kita coba-coba belajar mendengar suara Tuhan, bahayanya besar sekali. Untuk kita ini sesat dan salah jalan. Nanti kita itu bisa keliru Bapak Ibu. Dan gak ada yang nasihati kita. Gak ada yang tegur kita. Gak ada yang nyatakan kebenaran firman Tuhan prinsipnya seperti apa. Kita berjalan menurut pengertian dan pengetahuan kita sendiri. Kita berkanjang, aku bersekutu sama Roh Kudus. Tapi gak ada supervisi, itu bahaya. Bapak Ibu jangan trauma sama gereja.
Memang saya hari ini mengakui apa adanya di depan Anda semua, saya hamba Tuhan, tapi saya tahu gereja tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan juga enggak ada yang sempurna, tapi tetap Tuhan itu pilih gereja. Samuel ini diserahkan kepada Tuhan dalam situasi kerohanian di Israel saat itu sedang redup. Samuel itu hidup di zaman di mana kerohanian bangsa Israel saat itu redup. Penglihatan jarang, mimpi juga enggak pernah. Pernyataan Tuhan jarang sekali. Ini lagi lesu secara kerohanian. Dan bahkan pemimpin gereja saat itu, Imam Eli, kita tahu ceritanya punya banyak kelemahan dan enggak benar-benar rohani hidupnya. Tapi Samuel hari itu diserahkan kepada Tuhan. Dan Samuel ini komitmennya kepada Tuhan. Ia tetap di gereja, ia ada di bait suci Allah, dan ia tetap menghormati Eli. Eli urusannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi bagian Samuel adalah memberi diri kepada Tuhan dan kepada tempat yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja atau bait Allah. Tentunya saya nggak bilang kalau hari ini ada seorang pemimpin gereja yang betul-betul sesat atau jatuh dalam dosa, dalam skandal, pengajaran sesat. Saya nggak bilang Anda harus tetap di sana, saya nggak bilang gitu. Tapi intinya jangan pernah trauma sama gereja. Yang rugi Anda sendiri. Saya ngomong gini bukan untuk membela sisi gereja ya. Tapi ini benar-benar adalah kebenaran firman Tuhan. Carilah gereja yang sehat. Ya, Pastor Philip sering ngomong, sekalipun ada banyak uang palsu beredaran di luar sana, bukan berarti nggak ada uang asli. Ya, jadi pikirannya jangan sempit Bapak Ibu, jangan trauma. Sekalipun gereja yang sehat pun tidak sempurna, tapi asal Anda tahu di gereja itu ada Roh Kudus, gereja itu terus bertumbuh, masih memberikan ajaran yang sehat dan masih mau berubah menjadi lebih baik, dimurnikan, ada pemurnian Tuhan di dalamnya. Beri dirimu digembalakan di dalamnya. Ya, itu penting buat Anda. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip yang kedua. Miliki spirit seorang murid dan anak yang mau belajar. Jangan takut untuk belajar dan maulah untuk diarahkan. Ini penting. Karena sekalipun Anda digembalakan sebuah gereja, Anda mungkin ikut CG tertanam gitu ya. Anda ada pemimpin rohani. Tapi kalau menjadi anggota sebuah gereja itu nggak ada hubungannya dengan punya spirit atau punya roh seorang murid. Ada banyak juga yang udah di gereja tapi nggak bisa diajar Bapak Ibu. Dan itu menjadi problematika tersendiri buat gereja. Ya, mau ditegur susah, mau dikasih tahu, orang Jawa bilang dikandani angel, diomongin susah. Nah itu juga repot, digembalakan gimana? Begitu ditegur, begitu diomongin, langsung tersinggung. Nah itu repot. Jadi mempunyai spirit seorang murid dan anak yang mau belajar itu sangat penting. Satu ayat terakhir kita buka dalam Yesaya pasal 50, ayat yang keempat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan itu bukan langkah-langkah 1, 2, 3, tapi saya berikan landasannya, fondasinya, supaya nggak salah, dan prinsip-prinsipnya, supaya jagain kita semua. Saya yakin tahun ini Tuhan mau kita semua bertumbuh, semuanya hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, semakin lebih lagi peka secara rohani ya. Kita menjadi umat yang profetik, yang mendengar suara Allah. Yesaya 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membuka telinga seorang yang bukan murid. Kalau kita nggak punya hati seorang murid yang mau belajar, mau diarahkan, mau dibimbing, mau ditegur, mau perbaiki kesalahan, dan juga nggak takut belajar gitu ya, nggak trauma untuk belajar, maka Tuhan gak akan membuka telinga rohani kita. Kecuali kita punya hati seorang murid yang duduk dia mau belajar nyadari, aku gak ngerti apa-apa Tuhan. I'm willing to learn. Saya bersedia untuk belajar. I'm ready to learn. Aku gak trauma, aku rindu. Ajari aku ya Tuhan. Lalu terhadap setiap didikan, nasihat, teguran, arahan, pengajaran, dia dengar, dia terbuka. Dia nggak merasa udah tahu sendiri, paling ngerti gitu ya. Tapi dia mau ikuti, dia mau taati, dia mau hormati gurunya. Saya yakin telinga Anda secara rohani pasti akan dibuka oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkan kepekaan demi kepekaan. Amin. Prinsip yang ketiga, kembangkan sikap yang bisa dipercaya
oleh Tuhan dan sesama. Dipercaya di hadapan Tuhan seperti apa? Anda taat perkara kecil, lagi mau ngamuk nih. Lalu kemudian ada suara lembut gitu ya. Bukan suara Tuhan yang gimana sih, tapi Anda tahu kayak ada rem dalam hati Anda. Ayo, tahan emosimu gitu ya. Ini bukan pernyataan Tuhan yang wow spektakuler tentang hidup sehari-hari. Tentang diri Anda. Tentang sebuah kejadian. Gak besar-besar banget. Tapi menuntut ketaatan kecil Anda. Kalau Anda mau taat, itu artinya Anda dan saya adalah orang yang bisa dipercaya. Suara kecil, peringatan kecil aja Anda dengar dan taat. Maka Tuhan akan pandang Anda dan saya siap untuk mendengar lebih banyak. Amin. Lalu bisa dipercaya di hadapan sesama yang seperti apa? Orang juga lihat, kita ini orang yang bocor mulut enggak? Orang yang punya integritas enggak dalam kehidupan kita? Ya kan? Anda mungkin rindu ya dapat pernyataan juga seperti Nabi gitu. Wah, kalau berdoa untuk orang lain dapat sesuatu. Nah, atau mungkin Anda juga rindu ketika Anda berdoa untuk seseorang, Anda bisa dapat suara Tuhan, tuntunan Tuhan untuk orang itu. Masalahnya adalah Tuhan tidak akan berikan apa-apa jika Anda dan saya tidak membangun hidup sebagai orang yang bisa dipercaya juga oleh manusia. Gak ada yang mau didoakan sama tukang gosip Bapak Ibu, nanti masalahnya kemana-mana. Nanti masuk medsos, nyebar kemana-mana. Nggak akan ada orang mau datang ke Anda minta didoakan. Kalau mereka tahu, Anda akan sampaikan ceritanya tuh ke semua orang. Atau mungkin kalau orang itu lihat, aduh orang ini kayaknya ngomongnya rohani. Tapi kok hidupnya seperti itu, tingkah lakunya kok kayak gini. Ngomongnya aja holy-holy. Tapi kelakuannya nggak karu-karuan. Orang juga nggak akan percaya. Anda mau doakan mereka, tawar-tawar, saya doakan ya, saya punya karunia loh. Orang akan bilang, enggak, makasih, enggak usah repot-repot. Saya enggak perlu Anda doakan. Nah, malah menolak. Nah, sayang ya kalau Tuhan ditolak gara-gara kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, prinsipnya adalah, yang pertama, saya ulangin ya, pastikan diri Anda berada digembalakan sebuah lingkungan rohani yang sehat dan kuat. Cari gereja yang sehat dan kuat. Beri dirimu sungguh-sungguh di mentoring di sana, digembalakan, dimuridkan di sana. Tapi bukan hanya itu, yang kedua, pastikan Anda memiliki hati seorang murid. Ya, yang mudah ditegur, dididik, diajar dan diarahkan. Spirit seorang murid, ya, yang gak trauma juga untuk belajar. Willing to learn, ready to learn. Lalu yang ketiga, kembangkan sikap yang bisa dipercaya di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Bapak Ibu mau tahun ini mari kita belajar lebih lagi. Saya yakin dari pihak Tuhan Dia sangat rindu untuk berbicara kepada kita. Setiap pagi Dia rindu membuka telinga Anda dan saya untuk menerima, untuk mendengarkan isi hatinya, untuk menangkap tuntunannya, pimpinannya. Dia adalah Allah yang sangat mau menuntun kehidupan kita. Kepekaan rohani mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang untuk kita bangga-banggakan. Kita jadi wow aku hebat gitu ya. Punya karunia tertentu. No. Jangan seperti anak-anak sekewa. Ya biasa aja mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang natural. Jangan kayak ini ya orang maaf Bapak Ibu ya. Kayak orang kampung gitu ya. Aduh kayak kampungan sekali. Wow mendengar suara Tuhan. Karena menurut firman Tuhan seharusnya jika Anda percaya Allah Anda adalah Allah yang hidup. Dan Anda adalah anak Allah. Dan Allah itu tinggal dalam hidup Anda. Seharusnya mendengar suara Tuhan adalah hal yang natural, yang biasa. Dan kalau Tuhan berbicara sekali lagi tidak akan pernah berlawanan dengan prinsip firman-Nya. Amin. Tahun ini mari kita rindukan untuk mendengar suaranya. Telinga rohani kita dibuka lebih lagi. Dan kita mengalami tuntunannya setiap hari. Mari kita menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu yang tadi.